Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yawm naltaqi marratan ukhra fi darsina fiqh an-nisa min kitabi fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam للشيخ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. والآن سنتعلم أما يتعلق بمتفرقات في الحظر والإباحة. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang bab yang berkaitan dengan hal-hal yang masih menjadi perdebatan di antara kebolehan dan ketidakbolehannya. Itu ya, nanti kita ambil jalan tengahnya. Dan sebelum memulai pelajaran hari ini, semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, kemudahan, kesehatan jasmani dan rohani, ya, serta Allah istiqomahkan kita semua selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li'izalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hukmu amalil mar'a fi safha 455 min kitabi fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam li Syekh Dr. Syawqi Alam Mufti Diyar al-Misriyah fi ma yata'allaqu bi mutafarriqati fil hadar wal ibahah. Ya, pada kesempatan kali ini permasalahannya adalah hukmu amalil mar'ah, bagaimana hukum seorang wanita yang bekerja, atau bolehkah seorang wanita bekerja di luar rumah. As-su'al birajai min siyadatikum tabyin hukmi amalil mar'ah fil Islam wa syarhi qaulillahi ta'ala wa qarna fi buyutikunna ila akhir al-ayah. Di sini ada pertanyaan, ya, permasalahannya dia meminta bagaimana Syekh hukum daripada seorang wanita yang bekerja, atau bagaimana hukumnya seorang wanita bekerja menurut ajaran Islam, dan juga minta untuk dijelaskan daripada tafsir di surat Al-Ahzab ayat 33 wa qarna fi buyutikunna. Al-jawab: minal muqarrar syar'an anna al-Islam abaha al-amal al-mar'ah wa ja'alahu haqqan min huquqiha kama abahahu lirrijal. Di dalam syariat Islam bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja dan menjadikan al-amal bagi wanita tersebut merupakan salah satu hak dari hak-hak yang dibolehkan bagi wanita sebagaimana dibolehkan untuk laki-laki bekerja, seperti di dalam surat An-Nisa ayat 32, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Dan bagi laki-laki bagian untuk mereka atas apa yang mereka usahakan, dan begitupun perempuan memiliki bagiannya atas apa yang mereka usahakan. Wa ma takhrujul mar'ah ilaihi minal amal qad yakunu. Nah, di sini hukum mukallafnya, hukum taklifinya itu berbeda-beda tentang bagaimana seorang perempuan itu bekerja. Terkadang hukumnya bisa menjadi wajib atau mandub, dianjurkan atau disunahkan, bisa juga makruh, ya, atau lebih baik tidak dilakukan, dan bisa juga menjadi muharram atau haram. Itu tergantung daripada al-amal lil mar'ahnya, ya, konteksnya seperti apa. Kadang-kalanya seorang wanita itu wajib hukumnya untuk bekerja khurujuha litasil yaqutiha wa quti man talzimuha nafaqatuhu, ya,
wanita malah diwajibkan untuk bekerja ketika memang dia mencari untuk mendapatkan daripada kebutuhan pokok untuk dirinya misalkan, atau tidak ada yang membiayai dia lagi, maka dia wajib untuk bekerja. Waquti man talzimuha nafaqatuhu, atau dia mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi orang-orang yang ada di sekitar dia, misalkan untuk sudah tidak ada suaminya, maka anak-anaknya harus dinafkahi dan segala macam, maka itu hukumnya wajib. Kemudian kapan juga amalul mar'ah itu menjadi hukumnya mandub, ya. Hukumnya mandub juga kalau misalkan khurujuha li musa'adati zawjiha, misalkan dia untuk membantu keuangan atau ekonomi keluarganya, ekonomi suaminya dan segala macam, maka itu juga dianjurkan atau disunnahkan, ya. Dan bisa juga al-amal lil mar'ah, atau seorang wanita bekerja atau keluar rumah itu menjadi makruh kalau misalkan khurujuha litanazuh, kalau misalkan keluarnya dia dari rumah itu hanya untuk bersenang-senang, untuk bertamasya dan bepergian tanpa ada suaminya, tanpa ada alasan yang jelas. Wa minal haram, dan haram juga hukumnya kalau seorang wanita itu keluar rumah tetapi untuk melakukan maksiyah. Wa fi jami'il halah yajibu 'alaiha an tastura ma amarallahu bisatrihi min jasadiha 'inda hurujiha lil amal aw ghairihi. Dan dari semua keadaan dan setiap hal itu, ya, syarat seorang wanita bekerja keluar rumah itu juga dia harus menutup aurat apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia keluar daripada rumahnya atau tempat tinggalnya. Begitu ya, bisa difahami sampai di sini. Kemudian berarti di tadi khurujul mar'ah lil amal itu hukumnya bisa bermacam-macam tergantung kepada keadaan, ya. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi mandub, bisa makruh, bahkan bisa menjadi haram. Dan dengan ketika diperbolehkan, maka dia juga harus antas tura ma amarallah bisa terhi min jasadiha inda hurujiha lil amal aw ghairi. Kemudian di sini ada pertanyaannya juga, bagaimana syarah dari Allah Ta'ala, ya, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian berdiam diri di rumah kalian. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, bisa dibuka di Al-Quran. Ma'nahu wallahu a'lam bimuradihi, maksud Syekh hanya Allah yang tahu yang kepastian daripada makna ini. Anna hadza amrun khasun binisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini menurut Syekh bahwa waqarna fi buyutikunna adalah amrun, di sini perintah di sini hanya dikhususkan kepada ummahatul mukminin, yaitu kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yantabiqu wujubuhu, dan tidak cocok kewajiban ini kepada nisaul muslimin, kepada semua perempuan muslim. Kama dhahaba ilaihi mu'dhamul mufassirin, ya, kebanyakan daripada mufassir berkata hadzal hukmu wujub, ya, hukum waqarna fi buyutikunna ini wajib bagi ummahatul mukminin, ya, yaitu wajib bagi istri-istri Nabi atau ummahatul mukminin, wa huwa kamalu lisairin nisa wa hadza. Nah, ini, dan sedangkan untuk seluruh perempuan-perempuan lainnya maka itu menjadi pelengkap lebih baiknya. Wa hadza ya'ni anna khurujul mar'a muslimah jaizun wa mubahun bal qad yakunu wajiban fi halatid darurah. Jadi bahwa keluarnya seorang wanita dari rumahnya itu dibolehkan, ya, malah terkadang itu diwajibkan di dalam keadaan-keadaan yang ad-darurah, mendesak atau perlu dan penting sekali. Karena kita tahu setiap wanita di setiap keluarga dan di setiap lingkungannya itu berbeda keadaan satu sama lainnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab.
Ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khair ala husnil ihtimam. Nafa'anallahu bi'ulumi masyaykhina fid dharaini amin. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatan dan voice note-nya pada malam hari ini. Apabila ada yang tidak difahami silahkan ditanyakan. Semoga Allah berkahi dan Allah ridhoi apa yang telah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.